Teganya suami dan ibu mertua memblokir kartu ATM dan kartu kreditku. Bahkan ingin mengalihkan atas nama mereka. Namun, setelah tahu identitasku, mereka terkulai lemas dan menyesalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Putri dimanapun berada. Kali ini Putri akan bercerita yang bisa menyayat hati dan semoga bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita semua. Sebelumnya bunda-bunda absen dulu dari daerah mana saja. Untuk yang sudah subscribe, Putri ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Jam menunjukkan pukul 5.30 ketika Alisha membuka matanya. Embun masih menempel di jendela kamar yang menghadap ke taman belakang. Ia meregangkan tangan perlahan, memastikan Rendra, suaminya, masih tidur pulas di sampingnya. Alisha tersenyum kecil. Sudah 5 tahun menikah, dan setiap pagi ia tetap bersyukur. Ia turun dari tempat tidur dengan hati-hati, tidak ingin membangunkan suaminya. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai marmer dingin. Rumah itu besar, terlalu besar untuk 3 orang, pikirnya kadang. Tapi mertuanya, Surti, bersikeras tinggal bersama mereka sejak suami Surti meninggal 2 tahun lalu. Alisha tidak pernah keberatan. Justru ia merasa senang bisa merawat ibu mertuanya. Di dapur, Alisha membuka kulkas. Telur, susu, roti tawar, dan selai stroberi kesukaan Rendra. Ia juga menyiapkan bubur ayam untuk Surti yang tidak bisa makan makanan keras karena masalah giginya. Alisha memasak dengan cekatan, seperti biasa. Tidak ada pembantu di rumah itu. Alisha sendiri yang memilih demikian karena ia tidak suka ada orang asing mengurus rumah tangganya. Pagi, Bu. Sapa Alisha ketika Surti muncul di pintu dapur pukul 6.15. Surti hanya mengangguk dingin. Tidak membalas sapaan. Alisha sudah terbiasa. Selama 5 tahun menikah, Surti tidak pernah benar-benar menerimanya sebagai menantu. Alisha terlalu sederhana, pikir Surti. Tidak pernah memakai perhiasan, tidak pernah bergaya seperti istri orang kaya. Surti tidak tahu bahwa kesederhanaan Alisha adalah pilihan, bukan karena kekurangan. Sarapan sudah siap, Bu. Bubur ayam kesukaan ibu. Surti duduk di kursi makan tanpa mengucapkan terima kasih. Ia mengambil sendok, mencicipi buburnya, lalu berkata, lumayan. Tidak senak bubur buatan almarhum suamiku, tapi ya sudahlah. Alisha hanya tersenyum. Ia sudah kebal dengan komentar-komentar pedas Surti. Ia mengambil ponselnya dari saku daster untuk mengecek jadwal hari itu. Ada beberapa pesan masuk dari tim manajemen PT. Alisha Mandiri, perusahaan yang ia dirikan diam-diam 6 tahun lalu, bahkan sebelum menikah. Tapi ia tidak membukanya sekarang. Nanti malam setelah semua orang tidur. Pukul 7, Rendra turun. Alisha menyajikan sarapan kesukaannya, roti bakar dengan selai stroberi, telur mata sapi, dan segelas susu hangat. Rendra mencium keningnya sekilas, kebiasaan yang mulai jarang dilakukannya akhir-akhir ini. Lis, nanti ibu mau ke bank. Pinjam kartu ATM-mu dulu, kata Rendra sambil mengunyah roti. Buat apa, Endra? Ibu mau ambil uang untuk arisan. Katanya rekening ibu sedang error. Alisha mengernyit. Rekening Surti error? Ia tahu persis bahwa Surti tidak pernah punya rekening dengan saldo lebih dari 2 juta. Tapi ia tidak mau bertanya terlalu banyak. Baiklah. Nanti ambil di dompetku ya. Alisha tidak tahu bahwa pertanyaan itu hanyalah taktik. Bahwa di balik permintaan sederhana itu, ada rencana yang akan menghancurkan kepercayaannya. Pukul 9.30, Alisha sedang membersihkan ruang tamu. Pel-pel kecil di tangannya, ia menyapu debu dari sudut ruangan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi nyaring. Bukan notifikasi biasa, itu suara peringatan dari aplikasi bank. Ia meletakkan pel, lalu mengambil ponsel. Layar menampilkan pesan. Kartu ATM Anda dengan nomor 1234 telah diblokir. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center. Alisha mengerjapkan mata. Mungkin error. Ia membuka aplikasi mobile banking. Saldo rekening utamanya, yang berisi uang belanja bulanan, masih ada. Tapi kenapa kartunya diblokir? Ia coba fitur tarik tunai virtual. Gagal. Ia coba kartu kreditnya untuk belanja online. Ditolak. Aneh. Gumamnya. Ia membuka notifikasi kedua. Kali ini dari bank penerbit kartu kredit.
Kartu kredit Anda atas nama Alisha Putri telah diblokir permanen atas permintaan pemilik rekening utama. Pemilik rekening utama? Alisha bingung. Rekening utama atas namanya sendiri. Lalu siapa yang meminta pemblokiran? Ia menelepon call center. 2 kali nada sambung. Lalu seorang customer service dengan suara ramah menjawab. Selamat siang, Bu Alisha. Ada yang bisa kami bantu? Siang. Saya ingin tanya kenapa kartu ATM dan kartu kredit saya diblokir? Saya tidak pernah meminta pemblokiran. Diam sejenak. Terdengar suara tik-tik keyboard. Baik, Ibu Alisha. Setelah kami cek, pemblokiran kartu ATM dilakukan atas permintaan Bapak Rendra Pratama, suami Ibu. Sedangkan pemblokiran kartu kredit atas permintaan Ibu Surti Wulandari, ibu mertua Ibu. Mereka mengajukan diri sebagai pemilik rekening bersama. Jantung Alisha berdegup lebih kencang. Rekening bersama? Rekening itu atas nama saya sendiri. Saya buka sebelum menikah. Kami mengerti, Bu. Namun karena mereka melengkapi data KTP dan kartu keluarga yang menunjukkan hubungan keluarga, sistem kami memprosesnya sebagai pengajuan yang sah. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Maaf, ini uang saya. Berapa lama proses pembukaan blokir? Untuk membuka blokir, Ibu harus datang langsung ke kantor cabang dengan membawa KTP asli dan buku rekening fisik. Namun perlu Ibu ketahui, saldo rekening utama Ibu sebesar 537 juta rupiah telah kami bukukan sementara atas permintaan yang sama. Alisha terdiam. Uang itu adalah hasil kerja kerasnya selama 2 tahun terakhir dari bisnis kue online yang ia jalankan dari dapur rumah. Bukan uang Rendra, bukan uang Surti. Uangnya sendiri. Baik, terima kasih informasinya. Ucap Alisha dengan suara yang ia usahakan tetap tenang. Saya akan datang ke kantor cabang. Ia menutup telepon. Dadanya sesak. Bukan karena uangnya, ia punya lebih banyak di rekening perusahaan. Tapi karena pengkhianatan. Suami dan mertuanya, tanpa sepengetahuannya, telah bertindak seolah-olah ia tidak punya hak atas hartanya sendiri. Alisha tidak langsung keluar kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Pikirannya berputar cepat. Kenapa Rendra dan Surti melakukan ini? Apakah mereka pura-pura pinjam kartu ATM tadi pagi hanya untuk mendapatkan nomor kartuku? Tapi untuk memblokir rekening, mereka butuh data lebih lengkap. Artinya, mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Ia menarik napas dalam-dalam. Sebagai CEO sebuah perusahaan distribusi kosmetik, Alisha terbiasa menghadapi krisis. Tapi ini berbeda. Ini bukan lawan bisnis. Ini keluarganya sendiri. Ia membuka lemari pakaian, menggeser beberapa baju, lalu mengambil sebuah kotak kecil berwarna hitam. Di dalamnya ada dokumen-dokumen penting. Sertifikat tanah warisan kakeknya, akta pendirian PT Alisha Mandiri, dan yang terpenting, surat kuasa mutlak yang ia buat setahun lalu untuk mengamankan aset pribadinya dari siapapun, termasuk suami. Aku tidak pernah ingin menyembunyikan semua ini, bisiknya. Tapi mereka memaksaku. Ia ingat pesan almarhum kakeknya sebelum meninggal. Nak, harta itu ujian. Jangan pernah membanggakannya, tapi jangan pernah juga membiarkan orang lain meremehkanmu karenanya. Alisha memutuskan, ia tidak akan bereaksi berlebihan sekarang. Ia akan diam, mengamati, dan mencari tahu seberapa dalam rencana mereka. Ia keluar kamar dengan wajah biasa saja. Di ruang keluarga, Surti sedang duduk sambil mengupas rambutan. Rendra di sampingnya, main ponsel. Lis, tadi Ibu sudah ambil kartu ATM MU dari dompet, kata Rendra tanpa menatapnya. Ibu mau ke bank sebentar lagi. Oh, iya Endra. Silakan. Alisha duduk di kursi seberang. Ia memperhatikan gerak-gerik mereka. Surti tersenyum kecil, senyum yang jarang Alisha lihat. Senyum itu bukan senyum bahagia, tapi senyum puas. Senyum seorang pemenang. Alisha, Surti memecah keheningan. Kamu sudah 5 tahun di keluarga kami. Kamu tahu, keluarga kami itu keluarga terhormat. Rendra ini lulusan luar negeri. Kami tidak mau menantu seperti kamu. Alisha mengangkat alis. Maksud Ibu? Maksudnya, kamu ini hanya ibu rumah tangga biasa. Tidak punya pekerjaan tetap. Penghasilan dari jualan kue online itu receh. Tidak sebanding dengan gaji Rendra. Pantaslah kalau uang-uangmu kita kelola saja. Surti berkata dengan nada merendahkan. Alisha hanya tersenyum.
Jika ibu tahu siapa aku sebenarnya, mungkin ibu akan muntah mendengar kata-kata ibu sendiri. Baik, Bu. Terserah ibu, jawab Alisha singkat. Rendra menatapnya sekilas. Ada sedikit rasa bersalah di matanya, tapi dengan cepat ia membuang muka. Alisha tahu, Rendra adalah suami yang lemah. Ia selalu tunduk pada ibunya. Dan hari ini, ia membiarkan ibunya merampas hak istri sendiri. Pukul 14, Surti dan Rendra pulang dari Bandung. Alisha mendengar suara mobil masuk garasi. Ia tetap duduk di ruang keluarga, memangku sebuah buku yang sebenarnya tidak ia baca. Mereka masuk dengan wajah sumringah. Surti menggenggam sebuah amplop coklat. Rendra membawa tas jinjing berisi dokumen. Alisha, Surti duduk di hadapannya. Kami sudah urus semuanya. Mulai sekarang, rekeningmu akan kami pegang. Uangmu akan kami investasikan. Alisha menutup bukunya perlahan. Ibu, bukankah sebaiknya kita bicarakan dulu? Itu uang hasil jerih payah saya. Surti tertawa kecil. Hasil jerih payah? Jualan kue online? Alisha, jangan membuatku tertawa. Itu uang receh. Kami hanya ingin membantumu mengelola keuangan. Mengelola atau mengambil alih, Bu. Suasana berubah tegang. Rendra yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Liz, jangan bicara seperti itu pada ibu. Aku hanya bertanya, Endra, kemarin kalian minta izin? Kalian bilang mau pinjam kartu ATM. Kenyataannya kalian blokir semua kartuku tanpa sepengetahuanku. Surti melempar amplop coklat ke meja. Sudah, jangan banyak omong. Ini sudah keputusan keluarga. Kamu hanya menantu. Tugasmu hanya melayani suami dan mertua. Urusan uang bukan wewenangmu. Alisha berdiri. Ia menatap Surti lekat-lekat. Ibu, saya menghormati ibu sebagai mertua. Tapi saya tidak akan membiarkan siapapun merampas hak saya. Termasuk ibu. Surti ikut berdiri. Matanya menyala. Kamu berani melawan? Rendra, lihat istrimu. Kurang aja. Rendra berdiri di antara mereka. Liz, minta maaf pada ibu. Tidak, Endra. Aku tidak bersalah. Alisha. Rendra meninggikan suara. Itu pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka. Kamu harus patuh. Di keluarga ini, ibu yang memegang kendali. Alisha terdiam. Bukan karena takut, tapi karena ia baru benar-benar melihat wajah asli suaminya. Selama ini ia pikir Rendra hanya lemah. Ternyata ia juga serakah. Baik, kata Alisha pelan. Terserah kalian. Ia berbalik dan berjalan menuju kamar. Di belakangnya, ia mendengar Surti berkata, lihat, dia nurut saja. Perempuan itu tidak punya nyali. Alisha mengatupkan rahangnya. Bersabarlah. 1 jam lagi, mereka akan menyesal. Di dalam kamar, Alisha tidak menangis. Ia duduk di tepi tempat tidur, meraih ponsel, dan membaca pesan-pesan dari tim manajemen perusahaannya. Bu Alisha, rapat Dewan Komisaris dijadwalkan besok pukul 8. Kami tunggu kehadiran Ibu. Agenda, pengesahan laporan keuangan tahunan dan penetapan dividen. Alisha membalas singkat. Siap. Saya akan datang. Ia mematikan layar ponsel, lalu berbaring. Matanya menatap langit-langit kamar. 10 menit kemudian, pintu kamar terbuka. Rendra masuk dengan langkah gontai. Liz, panggilnya pelan. Maafkan aku. Ibu memaksaku. Alisha tidak bergerak. Kamu dewasa, Endra. Kamu bisa bilang tidak. Ibu akan marah. Kamu tahu sendiri bagaimana ibu. Jadi kau rela istri sendiri dirugikan demi menghindari amarah ibumu. Rendra duduk di sampingnya. Bukan begitu, Liz. Ibu bilang ini untuk kebaikan kita semua. Uangmu akan dikelola lebih baik. Ibu punya pengalaman investasi. Ibu punya pengalaman investasi dari mana? Ibu tidak pernah bekerja. Selama ini semua biaya hidup kita, rumah, mobil, listrik, air, sekolah adikmu, siapa yang bayar? Aku, Endra. Bukan ibu. Bukan juga kamu. Rendra terdiam. Wajahnya pucat. Apa? Kamu pikir gajimu cukup untuk rumah sebesar ini? Rumah ini aku yang beli, Endra. Tunai. 3 tahun lalu. Atas namaku sendiri. Rendra terkesiap. Tidak mungkin.
Ibu bilang rumah ini warisan dari ayah. Ayahmu meninggal 2 tahun lalu dengan hutang ke bank. Aku yang melunasinya. Diam-diam. Tanpa sepengetahuanmu. Karena aku tidak ingin kamu malu. Rendra menunduk dalam-dalam. Tangannya gemetar. Liz, aku tidak tahu. Karena kalian tidak pernah bertanya. Kalian sibuk mengatur hidupku, menganggapku tidak berguna. Padahal tanpa aku, kalian sudah lama hidup di pinggir jalan. Air mata mulai mengalir di pipi Rendra. Maafkan aku, Liz. Aku benar-benar tidak tahu. Sekarang pergilah, Endra. Aku ingin sendiri. Rendra keluar dengan langkah terhuyung. Alisha menutup pintu dan menguncinya. Baru setelah itu ia membiarkan setetes air mata jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena kecewa. Sangat kecewa. Sisa hari itu, Alisha bersikap seperti biasa. Ia memasak makan malam, ayam goreng, tumis kangkung, dan sambal terasi kesukaan Rendra. Ia juga membuat puding untuk Surti. Mereka makan bersama di meja makan, tapi tanpa satu kata pun. Surti sesekali melirik Alisha dengan curiga. Rendra hanya menunduk, tidak berani menatap siapapun. Alisha, besok pagi kita ke notaris, kata Surti tiba-tiba. Kamu akan menandatangani surat kuasa pengelolaan harta. Alisha mengunyah perlahan. Baik, Bu. Kamu tidak menolak. Apa gunanya menolak? Ibu sudah memblokir semua kartuku. Aku tidak punya uang untuk bayar pengacara sekalipun. Surti tersenyum puas. Pintar kamu. Akhirnya sadar diri. Rendra ingin berkata sesuatu, tapi Alisha menggeleng kecil. Matanya berkata, jangan dulu. Biarkan. Setelah makan malam, Alisha mencuci piring sendirian. Surti dan Rendra menonton TV di ruang keluarga. Dari dapur, Alisha mendengar mereka tertawa. Tertawa bahagia. Seolah mereka sudah memenangkan perang. Tapi Alisha tahu, perang belum usai. Bahkan belum dimulai. Ia selesai mencuci pukul 20.30. Ia pamit masuk kamar dengan alasan sakit kepala. Padahal, ia hanya perlu waktu sendirian untuk menyiapkan semuanya. Di kamar, Alisha membuka laptopnya. Ia login ke sistem perusahaan. Ia mengecek laporan keuangan, jadwal rapat, dan daftar aset. Semuanya beres. Lalu ia membuka file khusus, rencana kontingensi, keluarga Rendra. File itu berisi langkah-langkah yang akan ia ambil jika suatu saat suami atau mertuanya berkhianat. Ia buat setahun lalu, saat pertama kali melihat Rendra mulai berubah setelah kematian ayahnya. Langkah 1. Biarkan mereka memblokir rekening pribadi. Rekening itu hanya 2% dari total kekayaanku. Mereka akan terjebak dalam rasa puas palsu. Langkah 2. Aktifkan otorisasi ganda untuk semua rekening perusahaan dan aset properti. Langkah 3. Hubungi pengacara untuk menyiapkan gugatan jika diperlukan. Langkah 4. Tunjukkan identitas asli di saat yang paling tepat. Alisha tersenyum tipis. Besok pagi, kalian akan tahu siapa aku sebenarnya. Pukul 21, ponsel Alisha berdering. Ia melihat layar. Dewan Komisaris, PT. Alisha mandiri. Ia mengangkat dengan suara pelan. Halo, Pak Bambang. Bu Alisha, maaf mengganggu malam-malam. Saya hanya ingin memastikan Ibu hadir besok pagi. Rapatnya sangat penting. Ada investor asing yang ingin bertemu langsung dengan Ibu. Saya akan hadir, Pak. Jam 8 tepat. Baik, Bu. Oh, satu lagi, Ibu diminta membawa dokumen identitas asli dan akta perusahaan. Ada kemungkinan tanda tangan kontrak kerjasama dengan nilai 50 juta dolar. Alisha menghela napas. Baik, saya siap. Bu Alisha, boleh saya bertanya sesuatu yang agak pribadi? Silakan. Suami Ibu, apakah beliau tahu tentang posisi Ibu di perusahaan? Alisha terdiam sejenak. Tidak, Pak. Dan saya berharap kerahasiaan ini tetap terjaga sampai saya sendiri yang membukanya. Saya mengerti. Baik, Bu. Sampai jumpa besok. Telepon ditutup. Alisha meletakkan ponsel di samping bantal. Ia memejamkan mata. Besok akan menjadi hari yang panjang. Tak lama kemudian, pintu kamar diketuk. Rendra masuk tanpa menunggu jawaban. Liz, aku mau bicara. Bicaralah. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal.
Tapi aku tidak bisa melawan ibu. Jadi kau ingin simpatiku? Aku ingin maafmu. Alisha menatap suaminya. Maaf itu harus diiringi tindakan, Endra. Bukan sekadar kata-kata. Apa yang harus aku lakukan? Besok pagi, jangan kemana-mana. Duduklah di ruang keluarga bersama ibumu. Ada sesuatu yang harus kalian lihat. Apa itu? Kalian akan lihat sendiri. Rendra menunduk. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi Alisha sudah membalikkan badan. Isyarat bahwa pembicaraan selesai. Rendra keluar kamar dengan perasaan tidak enak. Sesuatu akan terjadi. Tapi ia tidak tahu sebesar apa. Pukul 4, Alisha sudah bangun. Rendra masih tidur pulas. Alisha mandi, berpakaian, dan merapikan rambutnya. Ia tidak memakai daster seperti biasa, tapi setelan blazer krem dan rok pensil hitam. Sepatu pantofel hak 5 cm. Penampilan seorang eksekutif. Ia mengambil tas kecil dari lemari rahasia. Isinya 1 KTP dan paspor, 2 buku rekening perusahaan, 3 akta pendirian PT Alisha Mandiri, 4 sertifikat tanah 4 bidang, rumah tinggal, 2 ruko, dan 1 tanah kosong, 5 power of attorney terbaru, 6 kartu nama dengan jabatan, Chief Executive Officer pendiri. Alisha juga menyiapkan ponsel kedua, ponsel khusus untuk urusan bisnis. Ia mengisi dayanya hingga penuh. Sebelum keluar kamar, ia menulis secari kertas. Aku ke kantor. Siapkan hati dan pikiran kalian. Semuanya akan berubah hari ini. Ia menempelkan kertas itu di pintu kulkas. Lalu ia melangkah keluar rumah tanpa suara. Mobilnya, sebuah Mercedes-Benz E-Class berwarna hitam, terparkir di garasi kedua yang tersembunyi di belakang rumah. Selama ini ia tidak pernah memakainya di depan keluarga Rendra. Ia lebih memilih mobil lama Rendra yang sudah berkarat agar terlihat biasa saja. Ia menyalakan mesin. Suara mobilnya halus, hampir tanpa suara. Ia melaju perlahan meninggalkan perumahan. Di kaca spion, ia melihat rumah megah yang menjadi tempat tinggalnya selama 5 tahun. Aku akan kembali. Tapi mungkin untuk terakhir kalinya. Malam sebelumnya, saat Alisha sudah terlelap, Surti dan Rendra masih berbincang di ruang keluarga. Bu, aku merasa tidak enak sama Alisha, kata Rendra gelisah. Jangan cengeng, Rendra. Kamu ini laki-laki. Harus tegas. Istri itu harus diatur, jangan sampai dia yang mengatur suami. Tapi Bu, Alisha selama ini baik. Dia masak, bersih-bersih, merawat ibu. Itu kewajibannya sebagai menantu, bukan kebaikan. Surti meninggikan suara. Kamu tahu, teman-teman arisanku sudah gosipin aku karena menantuku hanya ibu rumah tangga biasa. Mereka punya menantu dokter, pengacara, pejabat. Aku malu. Rendra, malu. Rendra terdiam. Ia memang tahu ibunya sangat gengsi. Besok setelah notaris, uang Alisha akan kita pindahkan ke rekeningku. 500 juta itu lumayan untuk modal usaha. Ibu mau buka butik. Tapi Bu, itu uang Alisha. Uang Alisha adalah uang keluarga. Karena dia sudah menikah denganmu. Potong Surti. Pokoknya besok pagi kita ke bank lagi, transfer semua saldonya. Rendra tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk lemah. Surti tersenyum puas. Nah, gitu dong. Sekarang tidur. Besok kita harus segar. Mereka beranjak ke kamar masing-masing. Surti membayangkan butik impiannya. Rendra membayangkan wajah Alisha yang hancur saat tahu uangnya lenyap. Tapi tidak satu pun dari mereka yang tahu bahwa besok, bukan mereka yang akan tersenyum. Pukul 5.30, Surti bangun seperti biasa. Ia pergi ke dapur untuk mencari kopi, tapi Alisha tidak ada. Yang ada hanya secari kertas di pintu kulkas. Surti membaca kertas itu. Wajahnya berubah. Aku ke kantor. Siapkan hati dan pikiran kalian. Semuanya akan berubah hari ini. Kantor? Kantor apa? Gumam Surti. Ia membangunkan Rendra dengan kasar. Rendra, bangun. Istrimu kabur. Rendra terperanjat. Apa? Bu. Lihat ini. Surti menunjukkan kertas itu. Rendra membaca. Jantungnya berdebar. Dia bilang ke kantor, tapi Alisha tidak punya kantor. Itulah. Jelas-jelas dia berbohong. Mungkin dia pergi ke pengacara. Atau
Bu, tenang. Coba saya telepon dulu. Rendra menelepon Alisha. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Lalu ia coba WhatsApp. Pesan terkirim, tapi centang 1. Belum dibaca. Tidak diangkat. Bu. Awas saja kalau Alisha berani lapor polisi. Aku punya koneksi di mana-mana. Surti membentak, meskipun sebenarnya ia panik. Mereka berdua duduk di ruang keluarga dengan gelisah. Jam menunjukkan pukul 6.30. Masih 1,5 jam sebelum rapat dewan dimulai. Tapi mereka tidak tahu bahwa kehidupan mereka akan berubah dalam hitungan menit. Pukul 7.30, Alisha tiba di gedung 20 lantai di pusat kota. Gedung itu adalah markas PT Alisha Mandiri, perusahaan yang ia bangun dari 06 tahun lalu. Satpam di pintu masuk menyapa hormat. Selamat pagi, Bu Direktur. Selamat pagi, Pak Eko. Ada yang menunggu. Tim investor asing sudah datang, Bu. Mereka di ruang rapat lantai 19. Alisha mengangguk. Ia melangkah masuk ke lobi. Resepsionis, seorang wanita muda bernama Dina, langsung berdiri. Selamat pagi, Bu Alisha. Kopi seperti biasa? Ya, Dina. Tolong siapkan untuk 10 orang. Rapat akan panjang. Baik, Bu. Alisha naik lift eksklusif menuju lantai 19. Setiap lantai yang ia lewati adalah bagian dari kerajaannya yang tersembunyi. Lantai 15, pusat distribusi. Lantai Juni 10, penelitian dan pengembangan produk kosmetik. Lantai November 15, pemasaran dan penjualan. Lantai 16-18, keuangan dan administrasi. Lantai 19, ruang rapat eksekutif. Lantai 20, kantor pribadinya. Lift terbuka. Pak Bambang, komisaris utama, sudah menunggu. Bu Alisha, penampilan ibu sangat profesional hari ini. Investor terkesan hanya dengan melihat ibu dari CCTV. Terima kasih, Pak Bambang. Mari kita mulai. Mereka masuk ke ruang rapat. Meja panjang berbahan kayu jati mengilap. 12 kursi eksekutif mengelilinginya. Di ujung meja, 3 orang asing berdiri. 2 pria berbaju jas, 1 wanita dengan setelan putih. Selamat pagi, Ibu Alisha. Sapa wanita itu dalam bahasa Inggris. Saya Victoria dari L'Oréal Paris. Kami sangat tertarik bekerja sama dengan perusahaan Ibu. Alisha tersenyum. Selamat pagi, Miss Victoria. Mari kita bicarakan detailnya. Rapat berlangsung selama 1 jam. Alisha memimpin diskusi dengan tenang dan percaya diri. Ia memaparkan laporan keuangan, proyeksi pertumbuhan, dan strategi ekspansi. Victoria dan timnya terkesan. Ibu Alisha, perusahaan Ibu memiliki fundamental yang sangat kuat. Kami ingin menandatangani kontrak distribusi eksklusif untuk produk L'Oréal di Indonesia bagian timur. Nilai kontraknya? Tanya Alisha. $50 juta AS untuk 3 tahun pertama. Alisha tidak terkejut. Ia sudah mendengar angka itu dari Pak Bambang semalam. Saya setuju. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Seluruh pembayaran akan masuk ke rekening perusahaan yang hanya bisa diakses dengan otorisasi saya secara langsung. Tidak ada perantara, tidak ada kuasa. Victoria tersenyum. Tentu saja. Itu standar. Mereka berjabat tangan. Kontrak ditandatangani di atas meja. Alisha kini secara resmi menjadi mitra eksklusif L'Oréal untuk wilayah timur Indonesia. Setelah investor keluar, Pak Bambang mendekati Alisha. Bu, ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Kami mendengar bahwa suami Ibu memblokir rekening pribadi Ibu. Apakah perlu tindakan hukum? Alisha menggeleng. Tidak perlu, Pak. Biarkan mereka. Rekening itu hanya rekening kecil. Yang penting, semua aset perusahaan aman. Baik, Bu. Tapi saya tetap menyiapkan tim pengacara jika diperlukan. Terima kasih, Pak Bambang. Ibu sangat menghargai. Alisha melihat jam. Pukul 8.45. Sudah 1 jam lebih sejak ia meninggalkan rumah. Waktu untuk mengaktifkan rencana berikutnya. Kembali ke rumah. Pukul 9 tepat 1 jam setelah pemblokiran kartu Alisha. Rendra dan Surti masih duduk di ruang keluarga. Wajah mereka tegang. Belum ada kabar dari Alisha. Tiba-tiba ponsel Rendra berdering. Dari Bandung. Selamat pagi, Bapak Rendra.
Kami dari Bank Mandiri. Ada informasi penting yang perlu kami sampaikan. Iya, silakan. Rekening Bapak dengan nomor 5678 kami blokir sementara. Demikian juga rekening Ibu Surti Wulandari. Rendra terperanjat. Apa? Kenapa? Atas permintaan Ibu Alisha Putri, selaku pemilik dana talangan yang selama ini menjadi jaminan atas rekening Bapak dan Ibu. Ibu Alisha melaporkan bahwa dana talangan tersebut akan digunakan untuk keperluan lain. Dana talangan? Maksudnya? Ibu Alisha telah mentransfer dana sebesar 2 miliar rupiah ke rekening Bapak 2 tahun lalu untuk menutupi hutang Bapak. Dana itu kini beliau tarik kembali. Rendra lemas. 2 miliar? Itu hutang ayahku yang dia lunasi. Benar, Pak. Dan untuk rekening Ibu Surti, Ibu Alisha juga menarik dana talangan sebesar 500 juta untuk modal usaha yang tidak pernah direalisasikan. Surti mendengar pembicaraan itu dari samping. Wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Alisha tidak punya uang sebanyak itu, teriak Surti. Petugas bank terdiam sejenak. Maaf, Ibu Surti. Menurut data kami, Ibu Alisha adalah nasabah prioritas dengan total aset di atas 50 miliar rupiah. Beliau juga pemilik tunggal PT Alisha Mandiri, perusahaan distribusi kosmetik terbesar ketiga di Indonesia. Telepon terputus. Surti dan Rendra saling berpandangan. Mulut mereka terbuka. Tidak ada suara yang keluar. Surti jatuh terduduk di sofa. Tangannya gemetar hebat. Rendra? Apa yang baru saja kita dengar? Rendra tidak menjawab. Ia masih menatap ponselnya dengan mata kosong. Dia, Alisha, punya perusahaan? Perusahaan besar. Surti bicara setengah berteriak. Dia punya uang 50 miliar? Tidak mungkin. Dia hanya ibu rumah tangga. Dia masak untuk kita setiap hari. Bu, Ibu diamlah. Bisik Rendra. Diam? Kamu suruh aku diam? Anakku, istri kamu selama ini berbohong. Dia menyembunyikan kekayaannya dari kita. Atau mungkin, kita yang tidak pernah bertanya. Rendra menunduk. Selama ini kita menganggapnya tidak berguna. Kita remehkan dia. Kita blokir kartunya. Dan sekarang, kita yang kena batunya. Surti menangis. Bukan karena sedih, tapi karena marah dan malu. Apa kata teman-teman arisanku nanti? Mereka tahu menantuku kaya raya tapi aku tidak tahu? Aku akan jadi bahan tertawaan. Bu, sekarang bukan soal arisan. Sekarang kita tidak punya uang. Rekening kita diblokir. Mobil kita juga atas nama Alisha. Mungkin besok bisa ditarik. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Surti meraih lengan Rendra. Kamu harus bicara sama Alisha. Kamu suaminya. Kamu punya hak. Rendra menggeleng pahit. Hak? Ibu sendiri yang bilang tadi bahwa menantu tidak punya hak. Sekarang kita juga tidak punya hak atas hartanya. Mereka berdua terdiam. Jam di dinding berbunyi. Pukul 9.15. 15 menit sejak telepon dari bank. 15 menit sejak dunia mereka runtuh. Surti berjalan mondar-mandir di ruang keluarga. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Rendra hanya terduduk lemas di sofa. Coba telepon dia lagi. Perintah Surti. Rendra mencoba menelepon. Kali ini diangkat. Lis, suara Rendra bergetar. Iya? Enggak. Kami baru saja ditelepon bank. Mereka bilang rekening kami diblokir. Katanya kamu punya perusahaan. Diam sejenak. Ya, Endra. PT Alisha Mandiri. Perusahaan distribusi kosmetik. Aku dirikan 6 tahun lalu, sebelum kita menikah. Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang? Apa kalian pernah bertanya? Apa kalian pernah menganggap aku lebih dari sekadar pembantu di rumah ini? Kalian sibuk merendahkanku? Endra. Kalian bilang aku tidak berguna. Kalian bilang uangku receh. Jadi apa gunanya aku bilang? Surti merebut ponsel dari tangan Rendra. Alisha. Kamu menantu kurang ajar. Kamu tidak boleh memperlakukan mertua seperti ini. Ibu Surti. Suara Alisha tetap tenang. Saya tidak pernah tidak menghormati ibu. Tapi ibu yang memulai semuanya. Ibu yang memblokir kartu saya tanpa izin. Ibu yang mau mengambil alih harta saya. Saya hanya melindungi apa yang menjadi hak saya. Kamu egois. Kamu perusak rumah tangga.
Ibu, rumah ini milik saya. Saya yang beli. Ibu yang numpang. Jadi tolong jangan bicara tentang merusak rumah tangga ketika ibu sendiri yang hampir menghancurkan pernikahan anak ibu. Surti terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Alisha melanjutkan, saya akan pulang jam 3 sore. Kita bicara baik-baik. Tapi ingat, posisi kita sudah berubah. Telepon ditutup. Surti menjatuhkan ponsel ke lantai. Ia menangis histeris. Rendra memungut ponselnya. Ia menatap ibunya dengan mata sayu. Ibu lihat? Ibu lihat apa yang sudah ibu lakukan. Jangan salahkan ibu. Kamu juga setuju. Surti membalas. Saya setuju karena ibu yang memaksa. Saya tidak punya nyala melawan ibu. Lihat sekarang, istri saya lebih kuat dari kita berdua digabung. Mereka berdua menangis. Air mata penyesalan yang mungkin sudah terlambat. Rendra tidak bisa diam. Ia memutuskan untuk pergi ke bank langsung. Surti ingin ikut, tapi Rendra melarang. Ibu di rumah saja. Saya yang urus. Di bank, Rendra meminta informasi lengkap tentang Alisha. Awalnya petugas menolak karena kerahasiaan nasabah. Tapi setelah Rendra menunjukkan kartu keluarga dan menjelaskan bahwa ia suami, petugas mengizinkan dengan syarat hanya informasi umum. Baik, Pak Rendra. Ibu Alisha Putri adalah nasabah kami sejak tahun 2015. Beliau memiliki beberapa rekening pribadi, rekening bersama, rekening dolar, dan rekening perusahaan. Total aset yang dikelola bank untuk Ibu Alisha sekitar 53 miliar rupiah. Selain itu, beliau juga memiliki properti berupa 4 unit rumah, 2 ruko, dan 1 apartemen di Jakarta Selatan. Rendra lemas mendengarnya. Ia tidak tahu bahwa istrinya sehebat itu. Apakah Ibu Alisha pernah mengajukan kredit atau pinjaman? Tanya Rendra. Tidak, Pak. Ibu Alisha selalu membayar tunai. Termasuk rumah Bapak yang sekarang ditempati, dibeli tunai 3 tahun lalu seharga 8 miliar. Rumah itu, 8 miliar? Tunai. Benar, Pak. Rendra keluar dari bank dengan langkah sempoyongan. Ia duduk di trotoar, tidak peduli dengan panasnya matahari. Air matanya jatuh. Ia ingat betapa sering ia dan ibunya merendahkan Alisha. Betapa sering mereka mengatakan bahwa Alisha tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Padahal, tanpa Alisha, mereka sudah lama menjadi gelandangan. Rendra pulang dengan wajah sembab. Surti yang melihat langsung panik. Ada apa? Nak, kenapa kamu menangis? Rendra duduk di samping ibunya. Bu, rumah ini dibeli Alisha 8 miliar tunai. Rumah itu milik dia. Kita hanya numpang. Surti terdiam. Biaya operasi ayah yang 1,2 miliar juga dibayar Alisha. Diam-diam. Tanpa sepengetahuan kita. Surti mulai menangis lagi. Ibu ingat, waktu ayah sakit, ibu bingung cari uang? Ibu hampir jual tanah warisan? Tiba-tiba ada dana masuk? Itu Alisha, Bu. Dia yang mengurus semuanya. Surti terisak. Tapi kenapa dia tidak bilang? Karena dia tidak perlu. Dia tidak ingin pamer. Dia hanya ingin hidup sederhana. Tapi kita yang memaksa dia keluar dari kesederhanaan itu. Surti memeluk bantal sofa. Tangisannya semakin keras. Aku malu, Rendra. Aku sangat malu. Selama ini aku menganggap dia pembantu, padahal dialah yang menyelamatkan hidup kita. Rendra mengusap air matanya. Sekarang kita harus minta maaf. Bu. Sungguh-sungguh. Tapi apa dia akan memaafkan kita? Entahlah, Bu. Tapi kita harus mencoba. Mereka berdua terdiam. Penyesalan menggelayuti hati mereka seperti kabut tebal yang tidak bisa diusir. Mereka sadar bahwa keangkuhan mereka selama ini telah menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada mereka. Pukul 15 tepat, mobil hitam Mercedes-Benz berhenti di depan garasi. Alisha keluar dengan penampilan eksekutifnya. Blazer krem, rok hitam, sepatu hak 5 cm. Di tangannya, ia membawa sebuah amplop coklat tebal. Rendra dan Surti sudah menunggu di ruang keluarga. Begitu Alisha masuk, mereka langsung berlutut. Liz, maafkan aku. Kami tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Tangis Rendra. Surti ikut menangis. Alisha, ibu minta maaf. Ibu sudah sangat jahat padamu. Alisha berdiri diam. Matanya dingin.
Tidak seperti versi asli yang penuh pertimbangan, kali ini matanya sudah bulat. Bangun, kata Alicia tegas. Mereka bangun perlahan. Alicia melempar amplop coklat ke atas meja. Ini untuk kalian. Rendra membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak. Surat gugatan cerai. Apa ini, Liz? Suara Rendra pecah. Kamu bisa baca sendiri, Endra. Aku menggugat cerai kamu. Surti jatuh tersungkur. Tidak. Alicia, jangan. Ibu mohon. Alicia tidak bergeming. Kalian pikir permintaan maaf di atas lutut bisa memperbaiki semuanya? Kalian memblokir kartuku. Kalian mau merampas uangku. Kalian merendahkanku selama 5 tahun. Aku memaafkan kalian, lanjut Alicia. Tapi memaafkan tidak berarti aku harus tetap bersama orang yang pernah mengkhianatiku. Rendra mencoba meraih tangan Alicia, tapi Alicia menarik tangannya. Kenapa? Liz, aku sudah minta maaf. Ibu juga sudah minta maaf. Kenapa kamu tidak memberi kami kesempatan? Alicia tertawa kecil. Pahit. Kesempatan? Kalian tidak memberi saya kesempatan saat kalian memblokir kartu saya tanpa bicara. Kalian tidak memberi saya kesempatan saat kalian mau mengambil alih harta saya. Kenapa saya harus memberi kalian kesempatan? Surti merangkak mendekat. Alicia, ibu janji akan berubah. Ibu akan jadi mertua yang baik. Bu Surti, saya percaya ibu bisa berubah. Tapi perubahan ibu tidak akan mengubah luka yang sudah saya rasakan. Saya tinggal di rumah ini selama 5 tahun. Setiap hari ibu menghina saya. Setiap hari ibu bilang saya tidak pantas jadi menantu ibu. Sekarang setelah tahu saya kaya, ibu tiba-tiba baik? Maaf, Bu. Itu bukan perubahan hati. Itu ketamakan yang menyamar. Surti tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya mengalir deras. Rendra mencoba lagi. Liz, aku suamimu. Aku punya hak. Kamu kehilangan hak itu saat kamu membiarkan ibumu memblokir kartu istri sendiri. Potong Alicia. Kamu lebih takut pada ibumu daripada membela istrimu. Aku tidak bisa hidup dengan laki-laki yang tidak punya tulang punggung. Rendra duduk lemas di sofa. Jadi ini sudah keputusanmu? Tidak bisa diganggu-gugat. Sudah, jawab Alicia singkat. Tapi aku tidak kejam. Aku akan memberikan apa yang menjadi hakmu sesuai hukum. Alicia mengeluarkan secari kertas lain. Ini rincian harta Gono Gini. Rumah ini milikku sepenuhnya karena aku beli sebelum menikah. Mobil juga milikku. Tapi aku akan memberikan uang pesangon untukmu sebesar 500 juta rupiah. Itu lebih dari hak hukummu. Rendra terperanjat. 500 juta. Ya. Dan untuk Bu Surti, aku akan memberikan 200 juta sebagai ucapan terima kasih karena pernah merawatku selama 5 tahun. Meskipun yang lebih sering saya rawat adalah ibu. Surti menangis histeris. Alicia, ibu tidak butuh uangmu. Ibu butuh maafmu. Maaf sudah saya berikan, Bu. Tapi maaf tidak sama dengan rujuk. Saya tidak akan kembali pada keluarga yang membuat saya merasa tidak berharga. Alicia berdiri. Saya akan memberikan waktu 3 hari untuk kalian berkemas dan pindah dari rumah ini. Pengacara saya akan menghubungi untuk proses perceraian. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Liz, teriak Rendra. Aku masih mencintaimu. Alicia berhenti tanpa menoleh. Kamu mencintai uangku, Endra. Bukan aku. Selama 5 tahun kamu tidak pernah peduli padaku. Tiba-tiba sekarang kamu cinta? Maaf, aku tidak sebodoh itu. Pintu ditutup perlahan. Suara mobil Mercedes-Benz melaju meninggalkan rumah itu. Rendra dan Surti hanya bisa terdiam di ruang keluarga yang sebenarnya bukan milik mereka. 3 hari berlalu. Rendra dan Surti belum juga berkemas. Mereka masih berharap Alicia berubah pikiran. Tapi yang datang bukan Alicia, melainkan tim pengacara dan satpam. Selamat pagi, Pak Rendra, Bu Surti, sapa pengacara bernama Yoga. Ibu Alicia memerintahkan kami untuk memastikan Bapak dan Ibu sudah pindah hari ini. Jika tidak, kami akan menggunakan jalur hukum. Kami belum siap, kata Rendra putus asa. Ibu Alicia sudah memberi waktu 3 hari. Maaf, tidak ada perpanjangan. Surti mencoba melawan. Ini rumah anak saya. Saya tidak akan pergi. Pengacara Yoga membuka map. Maaf, Bu. Berdasarkan dokumen kepemilikan, rumah ini atas nama Ibu Alicia Putri.
Bapak Rendra dan Ibu Surti adalah penghuni yang tidak memiliki hak kepemilikan. Ibu Alisha sudah sangat baik dengan tidak mengusir Bapak dan Ibu secara paksa. Rendra menunduk. Baiklah, kami akan pergi. Dengan mata sembab, Rendra dan Surti mengemasi barang-barang mereka. Hanya 3 koper besar. Selebihnya adalah milik Alisha, termasuk sofa, meja, lemari, dan semua perabotan mewah yang selama ini mereka nikmati. Mereka keluar rumah pukul 16. Hujan gerimis mulai turun. Surti menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah megah itu berdiri kokoh, seolah tidak peduli dengan drama manusia di depannya. Apa kita akan tinggal di mana, Nak? Tanya Surti dengan suara parau. Kontrakan kecil dulu, Bu. Uang 500 juta dari Alisha masih ada. 500 juta? Itu kecil jika tidak ada pemasukan lagi. Keluh Surti. Rendra tidak menjawab. Ia hanya memandang jalan di depannya yang basah oleh hujan. Ini semua salahku, pikirnya. Aku yang terlalu lemah. Aku yang membiarkan ibu mengatur hidupku. Dan sekarang aku kehilangan istri yang sebenarnya baik hati. 1 bulan setelah perceraian resmi, Alisha merasa lebih ringan. Bukan berarti ia tidak sedih. Ada kesedihan karena pernikahan 5 tahun berakhir. Tapi kesedihan itu tidak sebanding dengan beban yang ia rasakan selama ini. Ia sekarang tinggal di apartemen barunya di kawasan SCBD. Rumah megah di perumahan itu ia jual. Tidak ingin ada kenangan. Bu Alisha, ada tamu, kata asisten pribadinya, Maya. Siapa? Ibu Surti. Alisha mengernyit. Suruh masuk. Surti masuk dengan wajah pucat dan pakaian sederhana, jauh berbeda dari penampilannya dulu yang selalu bermerek. Alisha, sapa Surti dengan suara gemetar. Ada apa, Bu? Ibu mau minta maaf sekali lagi. Ibu tidak datang minta uang atau minta tolong. Ibu hanya ingin melihat kamu baik-baik saja. Alisha terkejut. Ini pertama kalinya Surti datang tanpa pamrih. Saya baik-baik saja, Bu. Terima kasih. Surti menunduk. Rendra sekarang kerja jadi sopir taksi online. Ibu jualan gorengan di pinggir jalan. Hidup kami sederhana. Tapi ibu jadi sadar. Sadar akan apa, Bu? Sadar bahwa selama ini ibu sombong. Ibu pikir keluarga ibu hebat, padahal ibu hanya numpang pada menantu. Sekarang setelah tidak punya apa-apa, ibu baru tahu rasanya dihina orang. Surti menangis. Ibu minta maaf. Alisha, ibu tidak pantas jadi mertua kamu. Alisha terdiam lama. Hatinya terenyuh, tapi tidak cukup untuk membuka pintu lagi. Bu Surti, saya memaafkan ibu. Tapi saya tidak bisa kembali. Saya sudah punya kehidupan baru. Ibu tahu. Ibu hanya ingin memastikan kamu bahagia. Saya bahagia, Bu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Surti mengangguk. Ia berdiri, mencium punggung tangan Alisha, lalu pergi. Alisha menatap pintu yang tertutup. Aku melakukan hal yang benar, pikirnya. Terkadang, memaafkan dari jauh adalah bentuk cinta tertinggi. 3 bulan setelah perceraian, Rendra sedang istirahat di pinggir jalan setelah mengantar penumpang. Ponselnya berdering. Seorang teman lama mengiriminya tautan berita. CEO PT. Alisha Mandiri resmi menikah dengan pengusaha muda. Rendra membacanya berulang kali. Jantungnya berdegup sakit. Alisha menikah lagi. Dengan seorang pengusaha di bidang yang sama. Foto pernikahan mereka sederhana, tapi Alisha terlihat bahagia. Senyum di wajahnya berbeda dari senyum yang dulu ia lihat setiap hari. Rendra menangis di dalam mobil taksi yang ia setir. Itu seharusnya aku, bisiknya. Tapi aku terlalu bodoh untuk menjaga dia. Ia ingat pesan terakhir Alisha sebelum sidang perceraian. Kamu kehilangan aku bukan karena kamu miskin, Endra. Tapi karena kamu tidak pernah berani memperjuangkanku. Sekarang, Rendra mengerti. Ia bukan kehilangan Alisha karena hartanya. Ia kehilangan Alisha karena ketidakberaniannya. Ia menelepon ibunya. Bu, Alisha menikah lagi. Surti terdiam di seberang sana. Ibu tahu, Nak. Ibu sudah lihat beritanya. Aku menyesal, Bu. Sangat menyesal. Ibu juga, Nak. Ibu juga. Mereka berdua menangis di sambungan telepon. Penyesalan yang datang terlambat. Setahun kemudian, Alisha sedang berbelanja di mal mewah.
Ia menggandeng suami barunya, Dimas, seorang pengusaha kosmetik yang mendukung penuh karirnya. Tiba-tiba, ia melihat sosok yang dikenalnya. Rendra. Rendra mengenakan seragam kebersihan. Ternyata ia sekarang bekerja sebagai petugas kebersihan di mal tersebut. Tangannya memegang sapu dan pengki. Mata mereka bertemu. Rendra membeku. Ia ingin berlari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Alisha mendekat perlahan. Dimas mengikuti dengan waspada. Endra, sapa Alisha pelan. Lis, maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya bekerja di sini. Alisha menatap seragam kotor yang dikenakan Rendra. Hatinya terenyuh, tapi tidak lagi sakit. Kamu baik-baik saja? Tanya Alisha. Aku baik. Ibu juga baik. Kami hidup sederhana, tapi kami belajar banyak. Apa yang kamu pelajari? Rendra menunduk. Bahwa menjadi kaya itu tidak penting. Yang penting adalah menjadi berani. Berani membela kebenaran. Berani membela orang yang kita cintai. Aku gagal dalam itu semua. Alisha terdiam. Ia menghela napas. Endra, aku memaafkanmu. Sudah lama. Aku berharap kamu juga memaafkan dirimu sendiri. Rendra mengangkat wajahnya. Air matanya jatuh. Terima kasih, Lis. Aku akan selalu mendoakan kebahagiaanmu. Alisha mengangguk. Ia berbalik dan kembali meraih tangan Dimas. Mereka berjalan menjauh. Rendra menatap punggung Alisha yang semakin kecil. Selamat jalan, cintaku, bisiknya. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Malam harinya, Alisha menulis di media sosial pribadinya. Beberapa orang datang dalam hidup kita untuk mengajarkan apa yang tidak boleh kita biarkan terjadi lagi. Saya pernah dicintai dengan syarat. Saya pernah direndahkan oleh orang yang seharusnya melindungi saya. Saya pernah kehilangan kepercayaan pada institusi yang disebut pernikahan. Tapi saya tidak hancur. Saya memilih untuk pergi. Bukan karena saya tidak bisa memaafkan, tapi karena saya terlalu menghargai diri sendiri untuk tinggal di tempat yang membuat saya kecil. Kepada perempuan-perempuan yang sedang berada dalam posisi saya dulu, kalian tidak harus bertahan. Perceraian bukan aib. Yang aib adalah membiarkan diri terus diinjak. Saya Alisha. Saya janda. Saya CEO. Saya bahagia. Dan saya tidak pernah menyesali pilihan saya untuk pergi. Postingan itu viral. Ratusan ribu perempuan mengirimkan pesan dukungan. Surti membaca postingan itu dari ponsel jadulnya. Ia menangis, lalu berdoa untuk Alisha. Rendra membaca dari ponsel temannya. Ia tersenyum getir. Kamu hebat, Lis. Aku tidak pernah pantas untukmu. Dan Alisha? Ia mematikan ponselnya, meraih tangan Dimas, dan menikmati malam yang tenang di balkon apartemennya. Bulan purnama bersinar terang. Ini adalah awal yang baru, bisiknya. Akhir yang bahagia bukan berarti harus bersama orang yang sama. Akhir yang bahagia adalah saat kamu bisa tersenyum melihat masa lalumu tanpa harus kembali ke sana. 5 tahun kemudian, Alisha menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia. Majalah Forbes menurunkan profilnya dengan judul, Dari Ibu Rumah Tangga yang Diremehkan Menjadi Ratu Kosmetik Asia. Dalam wawancara, jurnalis bertanya, apa pesan ibu untuk mereka yang sedang dalam pernikahan tidak sehat? Alisha tersenyum. Pergilah. Dunia ini luas. Kebahagiaan tidak hanya berada di satu pintu. Kadang, pintu yang paling benar untuk kita buka adalah pintu keluar. Surti dan Rendra, mereka hidup sederhana di kampung halaman. Surti menjadi guru ngaji anak-anak tetangga. Rendra membuka bengkel kecil. Mereka tidak kaya, tapi mereka damai. Suatu hari, Rendra menerima kiriman paket besar tanpa pengirim. Isinya, sebuah figura foto Alisha dan Dimas di hari pernikahan mereka, dan sepucuk surat. Surat itu berbunyi, Endra, aku tidak pernah membencimu. Aku hanya memilih untuk mencintai diriku sendiri lebih dari aku mencintaimu. Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu. Alisha. Rendra menyimpan surat itu di dalam Al-Quran kesayangannya. Setiap kali membacanya, ia berdoa untuk Alisha. Doa yang tulus. Tanpa rasa ingin kembali. Hanya rasa syukur karena pernah bertemu dengan perempuan sekuat itu.